Selamat siang buat kita semua, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat dan bahagia kita di siang hari ini ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya Temisi Mare-Mare, sarjana hukum, master hukum. Saya seorang advokat dan juga merangkap juga sebagai mediator. Untuk topik kita, untuk acara hari ini, saya mengajarkan mengenai teknik wawancara dengan klien ya. Ini teknik wawancara dengan klien ini agak santai karena ini pelatihan yang banyak dilakukan saat kita praktek. Jadi teknik wawancara dengan klien ini bagaimana cara kita untuk menarik atau niat daripada calon klien supaya dia menjadi klien kita. Ini agak santai nih pelajaran yang nggak seperti pelajaran-pelajaran yang tadi pelajarannya apa nih? Hukum acara MK, Bu. Oh iya. Oke, ini kita kebanyakan di prakteknya nih ya, pelajaran ini ya, teknik wawancara dengan klien. Karena kita juga, tujuan kita untuk belajar ini juga kan bagaimana cara kita menarik niat atau keinginan dari si calon klien supaya menjadi klien kita. Itu kan tujuan utama kita mempelajari ikut pelatihan ini, ya kan? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, bisa kita mulai ya. Kalau apanya udah dikasih link apanya, modul teknik wawancara dengan klien? Udah dapat? Belum. Belum dapat ya? Belum, Bu. Oke, nanti ada ya dikasih oleh Pak apa ya? Pak Braja, Pak Kris ya? Bu. Oke. Ini bisa modul pelajarannya bisa ditampilkan di ini, di layar. Host. Pak Braja. Modul pelajarannya bisa ditampilkan. Oke, kita mulai ya. Teknik wawancara dengan klien. Pengantar, satu pengantar. Oh, host bisa di ini ditampilkan apa kita ini? Modul pelajaran kita bisa ditampilkan? Karena para peserta belum dapat ini. Sebentar ya Ibu, lagi dikirim dulu Ibu. Oke. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai apa ya? Apa aja mau ditanyakan kepada saya, boleh sebelum kita mulai. Ada yang mau bertanya? Prakteknya di mana, Bu? Oh, ini yang bertanya siapa ini? Boni. Boni, Bu. Oke, Boni. Saya berkantor di Jalan MH Tamrin nomor 151 di Medan ya. Boni di mana ini? Ini lagi jalan nampaknya nih. Iya, Bu. Boni di Medan juga, Boni?
Di Medan, Bu, di Medan. Oh iya, iya. Terus, apalagi yang mau ditanyakan sambil menunggu kita? Nomor HP-nya, Bu, kalau boleh. 081 081. 396 Apa, Bu? Putus-putus suaranya, Bu. 081 Hah? 396 6. 66 udah 66 5 kali 6-nya ya 23. 23. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, udah bisa kita mulai ya. Oke, Bu. Oke. Teknik wawancara dengan klien. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, yang pertama pengantar. Sebagai skill atau keahlian wawancara bukanlah suatu yang dapat dipelajari secara menyeluruh dengan membaca satu textbook atau buku teks atau belajar cepat dalam satu hari sebelum ulangan. Cara yang terbaik untuk mempelajari keahlian wawancara adalah melalui jalan praktek. Sebelum kita tadi memulai modul ini, saya sudah mengatakan pelajaran ini adalah kebanyakan melalui jalan praktek. Jalan praktek ya. Jadi kalau teorinya ini suka kaku ya. Di prakteknya suka beda. Jadi ini mengenai teknik wawancara dengan klien, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita tingkah kita, body language kita, bagaimana cara kita untuk bisa menarik calon klien menjadi klien. Jadi kebanyakan ini mempelajari keahlian wawancara ini adalah melalui jalan praktek. Ada yang mau ditanyakan ini? Lanjut ya. Lanjut. Ada ungkapan lama yang mengatakan, Allah bisa karena biasa. Akan tetapi ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Lanjut. Ada 3 alasan penting melakukan wawancara. Ya, ada 3 alasan penting. Ini teori ya, dalam teorinya ya. Ada 3 alasan penting melakukan wawancara, yaitu agar klien dapat memberitahu advokat tentang masalah hukumnya dan mendapat advice hukum. Oke, agar klien dapat memberitahu advokat tentang masalah hukumnya dan mendapat advice hukum. Jadi si klien ini harus memberitahukan, seperti bercurhat dia, si klien ini harus memberitahukan masalahnya kepada advokat tersebut. Jadi kalau si klien tidak terus terang dan tidak memberitahukan apa sebenarnya yang akan diselesaikan masalahnya, ya si advokat jadi bingung nanti. Jadi ada keterus-terangan dari si klien kepada si advokat. Dan sebaiknya memang tidak ada yang ditutup-tutupi, karena nanti akan ada aja masalahnya di akhirnya nanti ya. Oke, yang kedua, mengenai ini, agar klien dapat memberitahu advokat tentang masalah hukumnya dan mendapat advice hukum, ini sudah dimengerti nih. Yang dimaksud dengan advice hukum, izin Bu, secara detailnya seperti apa? Ini advice hukum ini memberikan pendapat hukum. Memberikan pendapat, misalnya, ini misalnya ya,
Kalau misalnya si calon klien ini hendak bercerai, dia mendapat advice hukum bagaimana ya Bu ya? Saya tidak mau bercerai Bu, misalnya begitu. Ya kita memberikan advice hukum. Apa alasan Ibu tidak mau bercerai? Ya kita harus memberitahukan alasan-alasan hukum apa yang akan kita buat. Jadi misalnya si suami hendak bercerai, namun si istri tidak mau bercerai. Jadi kita sebagai seorang advokat harus memberikan pendapat hukum apa yang seharusnya diperbuat oleh si advokat ini agar tidak terjadi perceraian. Advice ya, advice itu nasihat atau solusi mengenai hukum. Oke, dapat dimengerti? Paham, Bu? Oke. Kita lanjut yang kedua. Oke ya, agar advokat mendapat informasi yang relevan dari kliennya mengenai kasusnya sehingga advokat dapat memberi penilaian atas posisi hukum klien. Nah, tadi sudah kita bahas juga, si advokat harus mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya dari si klien. Dan semoga saja si klien ini tidak ada yang ditutup-tutupinya. Seperti ada kebohongan, jangan ada itu. Nanti ya penyelesaian hukumnya juga agak rumit ya. Jadi sebaiknya seorang advokat dan dengan kliennya itu harus take and give, harus kerjasama yang baik, tidak ada yang ditutup-tutupi. Untuk ini, agar advokat mendapat informasi yang relevan dari kliennya, sudah mengerti nih? Sudah. Sudah, oke. Kita lanjut yang ketiga. Agar advokat dapat atau memberi advice kepada klien tentang supaya hukum yang tepat yang akan dilakukan. Tadi juga sudah kita bahas ya, advice hukumnya ya mengenai pendapat hukum, mengenai nasihat hukum, apa yang harus diperbuat oleh si advokat. Namun semua ini tidak bisa seorang advokat hanya berdiri sendiri. Semua ini informasi harus didukung oleh si klien. Jadi antara si klien dan si advokat itu harus terjadi jalinan pemberitahuan mengenai informasi yang baik dan benar. Jangan nanti si klien mau menelpon advokatnya juga sulit ya. Ada juga itu ciri-ciri advokat yang begitu. Ditelepon si klien, misalnya si kliennya ada informasi baru atau dia ingin bertanya. Nah, si klien ini mau menelpon atau mau bertemu dengan si advokat ini sangat sulit. Jadi sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut. Karena kita kan memberikan jasa. Jadi jasa itu ya sebaiknya jasa itu yang kita menservis si klien dengan baik dan benar. Jadi jangan karena sudah teken kuasa, apalagi honor udah dikasih semua ya. Nah, ini kadang-kadang advokatnya kalau honor sudah dikasih semua suka ada juga yang bermalas-malasan atau jadi ogah-ogahan. Nah, kita sebagai seorang advokat yang profesional jangan berbuat begitu ya. Bagaimanapun kita harus menyelesaikan perkara itu sampai tuntas. Oke, kita lanjut. Tempat wawancara. Ya, nah ini tempat wawancara ini sangat penting ya. Nah, di dalam teori ini sering dalam teori dan dalam praktek suka ini ya berbeda. Namun dalam teori kita bacakan dulu ini, tempat untuk wawancara banyak ditentukan jenis jasa atau bantuan hukum yang diberikan advokat. Kalau perkara pidana, nah kita kalau perkara pidana harus membayangkan penjara. Pidana, wah kalau pidana itu langsung ke badan, ke tubuh ya. Jadi masuk penjara di diri kita sendiri. Jadi langsung kita berpikir kalau perkara pidana, kalau dalam teori bisa di rutan atau di sel polisi.
Nah, perkara pidana ini bisa di rutan atau di sel polisi ini kalau kasusnya sudah jalan ya, sudah berproses. Misalnya si terdakwanya sudah masuk ke rutan atau sudah masuk penjara, sudah dilimpahkan perkaranya ya. Oke, kalau perkara perdata langsung kita bayangkan bisa di kantor advokat atau kantor klien. Kalau perkara perdata. Namun dalam prakteknya, dalam prakteknya perkara pidana ini di dalam teori ini bisa di rutan atau di sel polisi. Terkadang kalau perkara pidana ini saudara yang masuk ke rutan atau sel polisi ini juga bisa menghubungi seorang advokat atau saudaranya bisa mendatangi kantor advokat untuk berkonsultasi. Itu tidak dilarang. Jadi kalau di dalam teori memang perkara pidana langsung bilang bisa di rutan atau di sel polisi. Namun dalam prakteknya saudara, anak atau orang tua daripada orang yang masuk ke dalam sel atau sudah di rutan itu bisa berkonsultasi dengan advokat di luar sel. Oke, dapat dipahami ini mengenai perkara pidana? Bisa, Bu. Paham, Bu. Paham. Bisa, Bu. Bisa, terima kasih. Mengenai perkara perdata, bisa di kantor advokat atau di kantor klien. Ini kan teori, ya. Ini teori. Namun dalam prakteknya, perkara perdata juga bisa kita bertemu di restoran, atau di hotel, atau di suatu tempat atau di mana yang ada kesepakatan antara seorang advokat dan si klien. Dan saya mohon, ya kalau perkara perdata, ya janganlah nongkrong-nongkrong di warung-warung apa itu ya, yang ada minum-minum apanya itu, yang minuman keras ya. Ya kadang-kadang orang Batak suka kelapo ya kan, nanti bayarannya bayaran lapo nanti, ya kan? Jadi kurang kelasnya. Jadi sebaiknya ya kalau perkara perdata atau perkara pidana bisa di kantor advokat. Memang sebaiknya kita memiliki kantor advokat sebaiknya. Namun kalau kita tidak memiliki kantor advokat, bisa kita membuka juga di rumah. Kita pasang aja plang. Kan tidak harus menyewa kantor. Kan kita baru merintis mau jadi seorang advokat. Jadi tidak harus kita langsung menyewa kantor atau membeli kantor, kecuali memang sudah ada tabungan untuk itu. Kalau saya dulu merintis ya, jadi tidak langsung saya ini, pertama saya dulu magang, terus berkantor di suatu kantor advokat. Saya ini bercurhat nih sedikit ya, boleh kawan-kawan? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Pengalaman, Bu. Ya, Silakan, Bu. ya. Boleh Ini kita agak-agak santai nih kalau pelajaran nih ya, karena membahas mengenai praktek ya. Jadi saya dulu di satu kantor advokat di Jalan Hindu nomor 15 dekat Lembaga Bantuan Hukum. Ada di situ kantor namanya Tambunan dan Rekan. Itu pimpinannya Pak Sofwan Tambunan, Ketua DPC Pradi Medan yang pertama. Saya dulu di kantor itu sampai 19 tahun. Cukup lama saya di kantor itu dan saya tidak pindah-pindah ke kantor lain. Walaupun godaan banyak sekali ya, itu udah pasti godaan banyak. Dan kantor-kantor perusahaan pun banyak juga menggoda saya untuk bekerja misalnya di kantor perkebunan, di bank, ada aja tawaran untuk bekerja untuk saya.
namun saya bertekad saya harus menjadi advokat yang sejati. Nah, itu sudah cita-cita saya. Jadi saya bisa bertahan di satu kantor advokat itu selama 19 tahun. Dan kebanyakan orang heran juga, kok betah banget ya di satu kantor pengacara. Ya, kita bisa betah di satu kantor pengacara ya karena kita juga sudah merasa nyaman. Nyaman maksud saya itu nyaman karena tekad saya harus bisa, saya harus mampu seperti pimpinan saya. Pimpinan saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, saya menganggap Pak Sofwan Tambunaya itu adalah guru saya. Karena saya menjadi advokat itu dari awal memang di kantor itu. Dari awal saya belum mengerti apa-apa. Saya baru tamat kuliah, langsung magang di kantor tersebut. Jadi walaupun ada godaan-godaan itu hal yang biasa. Itu tergantung kita tahan apa tidak. Jadi di awal-awal saya magang di kantor tersebut, saya tidak memikirkan mengenai uang. Saya tidak memikirkan itu. Karena tujuan saya utama adalah saya harus belajar. Saya harus pintar. Kalau masalah uang itu, kalau pertama-tama tujuan kita untuk belajar, untuk magang adalah uang, saya rasa itu tidak akan bisa langgeng. Karena nanti kalau kita datang ke kantor tersebut, kalau pemikiran kita langsung ke uang, bekerja ataupun disuruh kita mengerjakan apa, jadi hitung-hitungan. Jadi kita harus, makan itu harus ikhlas. Ikhlas, jadi tidak memikirkan berapa nanti saya dapat, berapa saya dapat bulanan, berapa saya ini, ada enggak ini. Kalau sudah dicekokin dengan uang, pemikiran penghasilan, apalagi di awal-awal, itu tidak akan langgeng. Jadi seiring sejalan itu rezeki pasti ada. Buktinya saya bisa bertahan di satu kantor pengacara selama 19 tahun dan tidak ada masalah. Dan di akhirnya memang saya tidak bisa mengatakan tidak ada masalah ya. Di akhirnya setelah 19 tahun saya permisi dengan pimpinan kantor, ya tidak gampang saya keluar dari kantor tersebut. Dan setelah saya renung-renungkan, ya ternyata ya pimpinan saya ya memang sayang sama saya, itu aja intinya. Kenapa dia tidak langsung respon ketika saya permisi hendak keluar dari kantor tersebut? Kita ambil positifnya. Jadi bukan dia marah atau bagaimana, namun dia belum rela atau belum ikhlas untuk melepas kita. Namun kalau kita sudah tekad, sudah pintar, sudah menguasai ilmu, dan di lapangan juga, di praktek juga kita sudah percaya diri, dan orang-orang yang di lapangan juga sudah banyak kita kenal, di luar juga sudah banyak kita kenal, tidak harus menunggu sampai 19 tahun seperti saya. Ya, tidak harus. Menurut saya untuk belajar minimal 5 tahun saya rasa sudah cukup. Sudah cukup itu belajar. Namun ada aja memang orang yang masih betah seperti saya. Ada aja tuh yang masih seperti saya, ya karena dia merasa memang masih nyaman, ya nyaman. Maksud saya nyaman itu pekerjaan juga banyak, ya kalau kita nyaman di suatu kantor nyaman itu berarti kita ada pekerjaan, tetap kita ada juga penghasilan kita dari situ. Namun kalau kita merasa tidak nyaman, ya apa boleh buat, carilah tempat yang nyaman. Namun saya anjurkan jangan kita seperti loncat sana, kantor A, loncat lagi ke kantor B. Nah, itu nanti pembentukan watak kita bingung, jadi labil. Jadi
yang saya pelajari juga, seperti saya ini kebanyakan cara bicara saya, cara saya mengkonsep, cara saya memberikan advice hukum kepada klien itu tidak jauh beda dengan pimpinan saya yang dahulu. Jadi karakter kita, cara kita itu bisa terbentuk dengan cara pimpinan kita sebelumnya. Tapi kalau pimpinan kita atau guru kita banyak, jadi kadang-kadang bingung kita, style mana yang akan kita ikuti. Suka rancu dia, terutama cara mengkonsep gugatan atau mengkonsep surat kuasa. Nah, itu saya, konsep saya itu sangat mirip dengan alumni saya, tidak jauh beda. Bentuknya juga tidak beda, kertas suratnya juga tidak beda. Nah, kalau kita pakai yang agak bagus itu kertasnya, yang kompot ya, jadi agak tebal kertasnya, agak mahal, jadi kita pun menyebutkan angka tidak akan malu ya. Kadang-kadang si calon klien ini lihat-lihat juga itu. Misalnya kita mau taken kuasa atau kita kasih contoh apa ya, dia lihat itu kertas kita. Oh, kalau kertasnya tipis ya biasakan jangan yang kertas yang tipis itu, yang agak tebal, kalaupun tidak pongkot ya. Jadi kalau kita sudah memberikan pelayanan yang baik dan menyebutkan angka pun tidak akan sulit. Kalau dia merasa agak tinggi harga yang kita ini, kan nanti ada penawaran. Namun kita harus memberikan kelas kita, kelas jati diri kita, harga kita. Jangan kita menyebutkan angka yang sangat di bawah, ya. Kadang-kadang terlalu bawah pun kita menyebutkan angka itu, nanti orang, si calon klien kurang yakin gitu loh. Orang Indonesia kan suka yang mahal-mahal. Jadi kalau disebut mahal, dia lebih tertarik gitu loh. Ya kan? Padahal kadang-kadang mutu ya sama aja dengan yang murah. Namun ya percaya diri kita itu menyebutkan angka itu harus kita latih. Harus kita percaya diri untuk menyebutkan angka tersebut. Oke, itu mengenai pengalaman saya jadul ya, zaman dahulu kala. Oke, kita lanjut. Ada yang mau dipertanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Persiapan untuk wawancara. Advokat harus mempersiapkan diri sebelum wawancara dengan menyiapkan konsep tentang apa yang perlu diketahui dan ditanyakan pada klien. Ini secara teori. Namun dalam prakteknya tidak begini. Namun nanti kepada kawan-kawan semua, ketika nanti ujian ada pertanyaan, apa yang harus dipersiapkan sebelum wawancara? Jawabannya tetap seperti teori. Oke? Jangan dijawab secara praktek. Semuanya teori. Jadi nanti kalau ada soal-soal ujian, yang kaku-kakunya yang dipilih, ya. Jangan yang supel-supelnya. Jadi yang kaku-kakunya. Seperti ini. Advokat harus menyiapkan konsep tentang apa yang perlu diketahui dan ditanyakan pada klien. Kan ini sangat kaku. Disuruh kita menyiapkan konsep tentang apa yang perlu diketahui, padahal kita kan belum ketemu sama si calon klien. Bagaimana kita mau menyiapkan konsepnya? Ya? Oke, dapat dipahami kawan-kawan? Dapat, Bu. Dapat ya? Ya, Bu. Kita lanjut. Advokat harus sebelum. Advokat harus berusaha agar klien mempunyai kesan pertama yang baik terhadap si advokat. Ini biasanya bertahan lama. Kesan baik ya. Kesan pertama itu ya senyum, ya.
itu senjata kita yang paling utama. Kesan pertama, senyum. Jangan wajah marah. Kalau wajah kita marah, nanti si klien juga bingung. Belum berbicara. Bapak atau ibu advokatnya sudah wajahnya wajah marah. Padahal mungkin memang wajah bawaannya memang udah kayak gitu. ya kan? Jadi walaupun wajah kita, wajah pemarah, ya kan? Wajah apa ya? Muka kriminal. Wajah kriminal, ya tetap kita harus berusaha untuk tersenyum. Ya? Karena itu kesan pertama. Kesan pertama, walaupun hati hancur, kantong kempis, ya kan? Tetap utamakan kesan pertama, tersenyum. Ada masa susah, baru putus cinta bagi yang muda-muda, ya kan? Ada yang patah hati atau yang banyak utang, ya, tetap tersenyum. Karena itu kesan pertama harus tersenyum. Nah, kadang-kadang senyum kita itu diingat terus itu sama si klien dan bertahan lama, ya. Jadi kalau wawancara diadakan di kantor advokat, maka si advokat mengatur ruang rapat yang nyaman dan menyiapkan waktu untuk itu. Ini udah standar lah ya, kalau kita memiliki kantor advokat ya. Jangan sampai sering ada interupsi baik karena bunyi HP. Nah ini dia nih, bunyi HP atau telepon dari luar ke kantor advokat. Kadang-kadang, ini kadang-kadang ya, nggak semua ya advokat begitu ya. Ini si calon klien lagi berbicara sama kita, lagi bercurhat. Apalagi kita contohkan aja perkara yang sangat sederhana, perkara cerai. Dia sudah bercurhat, berlinang air mata, menangis, ya, sudah sedih-sedih. Tiba-tiba ada telepon masuk ke HP kita, dan kita angkat lagi. Padahal si calon klien sudah dengan terisak-isak dia bercurhat. Dengan santainya kita bilang, sebentar ya Pak, Bu, saya angkat dulu HP saya. Nah, itu jangan dilakukan itu. Dia akan sangat kecewa. Dan bisa jadi dia tidak akan tekan kuasa sama kita. Dia kesal jadinya. Karena dia sudah bercurhat dengan sungguh-sungguh dia bercerita, dengan santainya bunyi HP, kita angkat HP. Jadi seolah-olah kita tidak fokus dengan curhatannya. Dia pun jadi kecewa. Bisa jadi dia, udahlah, nggak bisa nih kerjasama dengan advokat ini. Dia tidak konsentrasi dengan curhatan saya. Jadi tingkah kita juga bisa merugikan diri kita juga. Itu tanpa kita sadari tuh. Terkadang ada juga seorang advokat, maksudnya ya biar dilihat si calon klien itu orang sibuk. Oh, jadi setiap bunyi HP diangkatnya. Jadi ada juga dia merasa biar dipikir si klien ini banyak klien. Bukan hanya si calon klien ini aja kliennya. Jadi kata orang Batak itu ada sepanggaronnya ya. Biar macam betul ya Bu. Iya macam betul. Padahal ecek-ecek kan. Ecek-eceknya. Padahal di dalam prakteknya kita harus fokus, konsentrasi dengan si calon klien. Jadi kalau kita fokus, empati dengan si calon klien, itu niscaya dia juga merasa yakin dan percaya kepada advokat tersebut. Dan dia akan langsung itu tekan kuasa dengan kita. Namun kalau dia masih ragu-ragu, dia tidak akan langsung tekan kuasa. Dia bilang, nanti saya pikir-pikir dulu ya Pak, ya Bu. Berarti dia masih ada ragu-ragu dengan kita. Jadi kalau si calon klien mengatakan, nanti pikir-pikir dulu ya Pak atau Ibu, kita harus introspeksi diri. Kenapa? Kenapa dia mempending untuk teken kuasa? Kita harus introspeksi diri, kita buat catatan
di diary kita, apakah karena harga saya ketinggian, atau apakah karena tingkah saya, atau perbuatan saya, atau apakah advice hukum yang saya berikan itu belum tepat. Tapi terkadang kita sepele dengan tingkah laku kita. Bukan masalah advice hukum. Advice hukum kita mungkin sudah baik dan benar, namun dia tidak suka dengan tingkah kita. Itu paling sering. Terkadang kita sepele tuh mengenai tingkah laku kita, perbuatan kita. Seperti tadi menerima telepon dan sibuk gitu, sibuk padahal dia sudah bercurhat. Nah, kita harus fokus dan konsentrasi dengan si calon klien agar dia simpati dan percaya kepada kita. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak mendesak, beritahu resepsionis atau sekretaris untuk mempending telepon yang masuk dan HP dimatikan, atau beritahu pada resepsionis atau sekretaris untuk menerima panggilan masuk. Nah, kalau udah begini kan kelihatan dia profesional. Tidak sibuk, si sekretaris pun tidak sibuk. Pak, Bu, ada telepon. Waduh, itu sangat terganggu, si calon klien sangat terganggu. Dan sebel itu, biasanya si calon klien itu sebel. Walaupun dalam hatinya, tapi terkadang kelihatan dari wajah, mimik wajahnya. Dia tidak suka kalau dia lagi bercurhat atau memberikan informasi mengenai masalahnya, terpotong dengan hal-hal seperti itu, hal-hal sepele. Oke, jadi kita harus menghindari itu ya. Lanjut. Oke, lanjut. Host. Host. Lanjut. Lanjut, host. 5. Struktur wawancara. Struktur wawancara pada umumnya dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Ya, struktur wawancara. Ini nanti kalau ujian, nanti ada nih struktur wawancara ini aja ya. Pembukaan, materi utama wawancara, dan kesimpulan. Ya. Bagian pembukaan. Seperti telah dijelaskan di atas, kesan pertama biasanya membekas lama pada diri klien. Dan karena itu harus berupaya klien mendapat kesan pertama yang baik. Tersenyum, walaupun wajah kriminal, modal utama tersenyum. Ya, wajah kriminal itu pun ciptaan Tuhan itu ya kan? Tapi ganteng juga atau cantik juga itu dengan pasangannya. Betul nggak? Coba Itu Ibu kriminal, lihat dulu, Bu. wajah kriminal sama orang, tapi sama pasangannya nggak kriminal itu. Yakinlah kalian. Ya kan? Hah? Iya Bu, udah pasti itu hukum malam Bu. Hukum malam. Iya. Wajah kriminal hati dangdut, Bu. Oh iya, iya. Coba lihat dulu, Bu. Ini banyak wajah kriminal di dalam. Enggak, ganteng-ganteng saya lihat ini. Ganteng-ganteng ini. Cocok ini jadi pengacara ini semuanya. Amin. Amin, amin. Penerus ya. Oke. Mulai dari pintu ini teori ya. Ini teori. Di prakteknya saya enggak gini-gini sekali sih, lihat ya. Mulai dari pintu masuk atau ruang tamu kita temui klien dan antar ke tempat duduk untuk wawancara. Di praktek enggak terlalu gini ya kan? Ini hanya di teori. Mulai dari pintu masuk atau ruang tamu kita temui klien dan antar ke tempat duduk untuk wawancara. Kebetulan saya sudah memiliki kantor sendiri, ya saya kan beradanya di ruang saya sendiri, ada ruang saya tersendiri, jadi yang menemui dan membuka pintu masuk itu biasanya anggota saya. Dan yang mengantar duduk untuk ke ruangan saya itu adalah anggota saya. Namun, kalau nanti keluar ujian, tetap kalian harus memikirkan yang kaku-kaku ya. Yang kaku-kaku. Jangan yang supel-supel.
Ingat ya, yang kaku-kaku yang harus dipilih. Karena ujian itu kan tertulis. Jadi itu secara teori saja. Lanjut. Host. Tanyakan mau minum apa? Ini kaku juga kan? Tawarkan makanan kecil seperti kue, permen, atau nggak usah dibaca itu ya. Nah, berikan kartu nama. Memang sebaiknya kita mencetak kartu nama kita. Lebih kelihatan dia profesional. Sebaiknya kita memang memiliki kartu nama. Jadi sebelum kita memulai untuk berbahasa basi, berikan kartu nama kita. Kita berikan kartu nama, jadi ya setelah dia baca nanti itu kartu nama kita. Berarti dia udah tahu nama kita. Dan mulailah untuk berbahasa basi. Baik juga sebentar untuk berbahasa basi. Misalnya menanyakan apa dapat kesulitan ke kantor kita. Ini kan bahasa basi. Ini di praktek kita lakukan juga ini. Perlu juga bahasa basi, ya. Menanyakan apa dapat kesulitan ke kantor kita, di mana tempat tinggal klien, dan sebagainya. Dan saya juga paling sering menanyakan dari mana Bapak atau Ibu mengetahui informasi mengenai kantor saya. Nah, itu perlu juga kita pertanyakan. Siapa tahu ada rekan-rekan kita atau saudara atau tetangga yang mereferensikan si calon klien ke kantor kita. Nah, kalau ada yang mereferensikan klien ke kantor kita, ya jangan lupa juga kita untuk membagi-bagi rezeki juga dengan orang yang mereferensikan perkara ke kantor kita. Oke? Oke, Bu. Nah, tetap kita harus berbagi-bagi ya. Mengenai jumlahnya itu relatif. Jadi kita misalnya ada saudara memberi merekomendasi ke kantor kita. Kan yang membuka jalan itu saudara kita. Memberikan pekerjaan kepada kita. Nah, jangan kita makan semua hasil dari teken kuasa tersebut ya. Tetap kita berterima kasih kepada yang memberikan jalan untuk kita mendapatkan perkara. Walaupun terkadang saudara atau teman atau tetangga tersebut menolak. Kebanyakan menolak ya. Namun kita harus memberikan itikat baik kita, niat kita, mau ditolak mau enggak, ya pintar-pintar kita cara bagaimana untuk supaya dia menerima penawaran kita tersebut atau pemberian kita tersebut. Memang sebaiknya kita tetap membagi rezeki yang datang kepada kita. Dan sebaiknya memang itu harus kita lakukan ya. Kepada orang yang membuka jalan atau memberikan pekerjaan kepada kita. Memang itu tidak ada diatur di dalam undang-undang. Kalau ada orang memberikan perkara kepadamu atau memberikan pekerjaan kepadamu, kau harus memberikan uang sekian-sekian atau berapa persen, itu tidak ada di dalam undang-undang atau di dalam teori pun tak ada. Itu tergantung kepada diri kita dan niat kita untuk mengucap terima kasih. Ya, sebaiknya begitu. Supaya nanti kalau ada lagi perkara yang lain yang dia dengar atau dia ketahui, nah dia akan mendatangi kantor kita lagi. Itu sudah hukum alam ya. Itu saya rasa manusiawi. Kalau kita mengucap terima kasih dan dia juga menerima niat kita dengan baik, itu tidak ada masalah. Oke. Pada kesempatan ini, jelaskan maksud wawancara dan katakan akan mencatat wawancara tersebut, tapi semua informasi yang diberikan klien bersifat rahasia. Klien diminta untuk memberikan keterangan apa adanya agar advokat dapat menilai kelak. Oke, si klien diminta untuk memberikan keterangan apa adanya. Jangan nanti, ini terkadang perkara pidana. Pernah saya menangani
perkara korupsi mengenai tanda tangan. Jadi si kepala, ya saya tidak menyebutkan nama, perkaranya dulu kepala Bapeda. Dia merasa dia tidak pernah menikmati hasil dari korupsi tersebut. Dan dia juga bersumpah tidak pernah dengan staf-stafnya, dengan bawahannya berjemaah untuk berkorupsi. Sampai dia bersumpah-sumpah. Dia memberikan keterangan sebenarnya yang sebenarnya. Namun ternyata ada kesilapan dia. Kesilapan. Jadi bawahannya ini kan biasanya memberikan berkas tumpuk-tumpuk. Jadi biasanya dia rajin, dia baca dulu. Namun saat mendesak, sudah deadline, si sekretarisnya ini mendesak gitu loh. Itu trik dari si sekretaris atau bagaimana, nggak tahu lah kita. Jadi si sekretarisnya mendesak, Pak, ini sudah deadline Pak, setengah jam lagi ini harus kita kirim nih Pak, jadi Bapak harus tanda tangani berkas segini. Jadi dia pun yakin dan percaya dengan sekretarisnya, maka dia tanda tanganin aja semua tanpa dia baca. Ternyata di antara berkas itu ada terselip pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada dari Bapeda tersebut. Maka dia tanda tangannya, karena dia sebagai kepala Bapeda, dia harus bertanggung jawab dengan yang dia tanda tangani. Nah, karena dia bertahan, dia tidak ikut menikmati hasil dari korupsi tersebut, dia juga merasa dia tidak ada menyetujui mengenai pengeluaran yang dituduhkan kepadanya. Jadi dia tetap bertahan dan bersumpah terus, demi Allah, sampai gitu ngomongnya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan demi Allah itu sudah yang sangat sakral, ya, dan tidak akan mungkin dia mengatakan itu kalau dia berbohong. Namun dia setelah penyelidikan apa semua, jadi saya mengatakan, dia kan malam itu sudah mau masuk penjara. Jadi saya mohon, kita sebagai seorang advokat harus berani meminta kepada penyidik, ya. Jangan kita diam aja sebagai advokat, jangan kita diam aja. Klien kita kalau sudah mau masuk penjara, malam itu juga, kita sebagai seorang advokat harus pasang akal atau bijak. Jadi yang dipermasalahkan kan mengenai tanda tangannya, mengenai tanda tangan. Jadi kita sebagai seorang advokat, kita harus menanyakan lagi kepada si klien kita, yang menyuruh Bapak tanda tangan itu siapa? Sekretaris saya. Ya, kalau begitu ya diperiksa juga sekretaris Bapak. Bagaimana menyuruh ya? Ya, kita bilang sama apanya, mohon Pak Jupar supaya dipanggil juga malam ini sekretarisnya untuk ditanyakan bagaimana. Oh itu tidak bisa katanya. Itu nanti terakhir. Nanti ada waktunya untuk memeriksa saksi-saksi. Ini mengenai masalah, kan Bapak sudah mengatakan ini sudah mau ditahan. Iya, siapa tahu ini kunci Pak, kunci. Kami mohon supaya dipanggil sekretarisnya. Kami mohon Pak, kami mohon. Nah, kita sebagai seorang advokat harus bisa meyakinkan pihak kepolisian untuk menghadirkan si sekretaris tersebut. Dan syukurnya ya mereka juga yakin dan percaya ada memang keraguan mereka dan untuk memastikan apa benar itu tanda tangan disadari Bapak itu enggak itu yang ditandatangani ya. Dan terakhir dipanggil sekretarisnya dan sekretarisnya mengatakan ya kalau sudah diperiksa terkadang sangat sulit untuk berbohong. Pas kan waktu diperiksa itu kan batinnya kan tertekan.
Apalagi kalau yang menanyakan wajah kriminal, ya kan? Wajah kriminal dengan intonasi, kau jelaskan dengan yang sebenar-benarnya. Ya kan? Kalau udah ngomongnya agak pakai penekanan, takut juga itu si sekretaris untuk mengatakan yang tidak benar. Sekretarisnya terlalu lembut dan cantik, dia pun sebelum diperiksa juga udah gemetar-gemetar. Kita sebagai pengacara harus bisa meyakinkan si Juper ini ada yang janggal di perkara tersebut. Dan setelah diperiksa ternyata ya memang kesalahan administrasi. Jadinya dibuat si Bapak Kepala Bapeda tersebut ada kesilapan. Jadi dia tidak ikut serta merasakan hasil daripada korupsi tersebut. Jadi dia malam itu juga tidak ditahan. Jadi itu merupakan prestasi buat seorang advokat. Jadi kalau kita mendampingi klien kita masuk ke penjara, aduh, hancurnya hati kita, ya kan? Walaupun itu misalnya perkaranya memang telak, memang klien kita itu harus masuk penjara. Tapi kalau ada prestasi kita atau upaya hukum kita untuk menggagalkan si klien kita ini masuk penjara, itu suatu prestasi bagi kita. Dan itu juga nanti mulut ke mulut tuh sampai nanti ke orang-orang lain. Ternyata pengacaranya ini bijak, ada upaya hukum. Jadi kalau kita tidak bijak, tidak berpikir untuk memanggil si sekretaris tadi, ya melenggang aja memang masuk ke klien kita ke penjara. Jadi maksud saya kita kalau mendampingi juga di kepolisian, kita jangan hanya menemani. Nah, judulnya memang mendampingi, ya, mendampingi. Judul mendampingi itu seperti hanya diam, menemani, ya. Tapi kita tetap harus memberikan advice hukum. Jangan lupa memberikan advice hukum, dan tidak ada salahnya juga berbicara kepada Juper. Tapi kita mengatakannya dengan sopan dan dengan logika dan tutur kata yang baik dan benar. Kan Jupernya kan manusia biasa juga. Ngapain kita takut? Walaupun wajah kriminal, nggak usah kita takut, ya kan? Sama aja tuh. Namun kita harus berargumentasi hukumnya yang baik dan benar. Jadi seorang advokat itu memang harus pintar. Dan saya melihat kalau sudah menjadi seorang advokat itu sudah masuk rata-rata orang pintar. Karena dia harus update situasi yang terjadi sekarang, dan dia juga harus supel. Supel maksud saya tidak kaku. Tidak kaku, dia harus pandai juga untuk menjalin relasi-relasi dan link supaya kantornya tidak sepi dan tidak tutup, ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Kita lanjut, ya. Lanjut, Bu. Ya. Apa itu? Lanjut Bu katanya Bu. Oh, lanjut. Oke, lanjut, host. Pertanyaan dari klien. Kita harus memberi kebebasan pada klien untuk bertanya. Kalau ada perlu dia ketahui. Ya, jangan kita batasi klien bertanya. Aneh. Bapak jangan banyak bertanya. Ibu jangan banyak bertanya. Jangan kita batasi, ya. Biarkan saja dia banyak bertanya. Dan kita sebagai seorang advokat sebaiknya memang harus bisa menjawab seluruh pertanyaan daripada si klien. Jangan kita mengatakan, oh saya nggak tahu itu Bu, oh saya nggak mengerti itu Bu. Padahal mengenai perkara yang sedang dia alami. Jangan pernah mengatakan tidak tahu. Ya, contoh ya, ini dipraktek lagi nih.
Saya dulu 5 tahun lalu ada menangani mengenai perkara mengenai lingkungan, ya lingkungan. Jadi itu kan belum pernah saya tangani mengenai lingkungan hidup. Jadi dia memiliki pabrik, jadi dia diadukan mengenai pembuangan pabriknya. Itu kan sudah ke ranah lingkungan hidup. Jadi saya langsung pasang akal, saya tidak akan melepas perkara ini. Nah, kita harus berpikir gini, saya harus mendapat pengalaman mengenai perkara ini. Jadi saya harus menjawab, ya bisa, Bu, bisa menyelesaikan mengenai perkara ini mengenai lingkungan hidup ini, bisa. Kita harus, sebagai seorang advokat, kita harus menjawab, bisa. Jangan pernah mengatakan, oh Pak, saya nggak pernah menangani perkara itu, ke kantor pengacara lain aja Pak ya. Aduh, jangan pernah seorang advokat menyebutkan kata-kata saya tidak bisa. Semua bisa. Caranya, nah caranya, cara saya mengatakan kepadanya, Pak, tolong buatkan kronologis ceritanya. Oke, buat kronologis ceritanya, nanti lampirkan berkas-berkasnya kepada saya. Kalau bisa hari ini sampai sore saya tunggu atau besok saya tunggu. Nah, kalau sudah diantarnya kronologisnya atau berkas-berkasnya, kita baca-baca. Ada yang kita nggak mengerti, ya kita tanya kepada yang profesional mengenai lingkungan hidup. Oke, kebetulan saya alumni dari USU, jadi saya menanyakan kepada Prof. Alpi mengenai lingkungan hidup. Ya, saya atur jadwal dengan Prof. Alpi. Prof, mohon waktu Prof, mau berbincang-bincang dengan Prof mengenai lingkungan hidup, ya. Seorang profesor kalau diajak untuk berbincang-bincang, dia senang sekali, ya. Jadi kita menanyakan mengenai lingkungan hidup, ya. Kita bertemu, diskusi, ini penyelesaiannya kira-kira bagaimana ya Prof kalau mengenai ini. Dia kasih solusi, kasih jalan, karena kan profesor tersebut kan sudah ahli dia. Udah ahli dan sering dipanggil sebagai ahli. Nah ini kan perkara pidana, dan nanti juga setelah dilimpahkan ke pengadilan, ya kita memanggil Prof itu juga untuk menjadi ahli, kesediaan Prof tersebut untuk menjadi ahli. Jadi itu bisa untuk menghasilkan uang kepada kita, dan itu kan menjadi pekerjaan buat kita. Maksud dan tujuan saya, kita sebagai seorang pengacara, lawyer, ya, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Jadi kalau sudah mengatakan saya tidak bisa, itu mulut ke mulut juga nanti nggak pintar itu advokat itu, nggak inilah, nggak itu. Jadi kita harus pasang akal, mengatakan saya bisa. Jadi walaupun, nah itu dia, kita sebagai seorang advokat, walaupun dia belum teken kuasa, ya ingat itu ya, walaupun dia belum teken kuasa, namun dia sudah memberikan kronologis, dia sudah memberikan berkas-berkas kepada kita, kan kita keluar modal untuk menemui profesor, paling tidak kan keluar pulsa kita menelepon, itu istilah kecilnya ya, untuk entertain, kita bertemu, ya duduk-duduk berkonsultasi, kan minum kopi. Nah, kita harus rela untuk mengeluarkan tersebut, jangan hitung-hitungan untuk mendapat ilmu dari profesor tersebut. Jadi atau tidak jadi nanti case itu atau perkara tersebut, ya itu rezeki kita. Namun kita harus berusaha untuk memberikan advice hukum yang baik dan benar kepada calon klien kita.
Jadi kalau kita sudah mendapatkan advice hukum yang baik dan benar dari profesor tersebut, kita akan dengan gamblang memberikan advice hukum tersebut kepada si calon klien. Dan dia pun yakin, oh pengacara ini mengerti dia bagaimana nanti kelanjutan case ini. Nah, otomatis dia akan tekan kuasa kepada kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kita belajar dan belajar terus. Kita sebagai seorang advokat memang dituntut untuk terus belajar. Oke, itu contoh di prakteknya ya. Advokat tentu harus mengendalikan agar jangan melenceng dari maksud dan tujuan wawancara. Ya, misalnya perkaranya mengenai perbuatan melawan hukum, jangan nanti perkara cerai juga digabung-gabungkannya mengenai ini ya, jangan melenceng. Jadi harus fokus. Kalau perbuatan melawan hukum yang hendak didiskusikannya, ya fokus tetap ke mengenai perkara perbuatan melawan hukum. Oke. Di negara yang hukumnya Anglo-Saxon seperti Inggris, Singapura, India, dan lain-lain, untuk klien yang menjadi tersangka atau terdakwa, hal biasa untuk menanyakan apa klien mengaku bersalah atau tidak. Indonesia tidak lazim. Namun dalam prakteknya, dan sudah saya lakukan, saya selalu mengatakan, apalagi perkara pidana. Kita harus terus terang dan mendesak si klien menanyakannya, apa bapak atau ibu benar-benar melakukan kesalahan. Kita harus menanyakannya dengan spontan. Jangan kita tutupi, seganlah nanya-nanya apa dia bersalah apa enggak. Tidak, ngapain kita segan? Kan kita yang ngurusin nanti perkaranya. Dia mengatakan saya tidak bersalah, ternyata nanti dia pelaku utamanya. Kan repot kita nanti. Jadi sebaiknya memang diharapkan si calon klien ini berterus terang kepada kita supaya kita pun nyaman untuk melanjutkan atau mengerjakan case yang akan kita hadapi. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Lanjut, Bu. Oke, identitas klien. Sebelum masuk materi utama wawancara, advokat menanya dan mencatat identitas klien, nama, pekerjaan, alamat rumah dan kantor, nomor telepon rumah kantor, dan HP. Nah, ini di teorinya begini ya. Namun kalau dia di wawancaranya, ya tidak harus catat-catat begini. Kan belum tentu juga dia tekan kuasa sama kita. Ini kan masih wawancara ya. Oke, lanjut. Materi utama wawancara. Melalui wawancara ini, advokat ingin mendapat informasi tentang masalah hukum klien secara kronologis. Ya, sebaiknya memang kita minta kronologis. Kronologisnya sebaiknya memang ditulisnya. Setelah kita wawancara kepadanya, si calon klien, sebaiknya dia memberikan juga kronologis secara tertulis. Sebaiknya ya, sistematis dan akurat, karena itu advokat harus mengendalikan wawancara dan bertanya dan berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti klien. Kita harus kalau orang Indonesia ya otomatis kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya. Nah, kebetulan saya berkantornya di Jalan Tamrin, itu kebanyakan orang Hong Kong ya. Dan saya tidak bisa juga berbicara mengenai bahasa mereka, ya paling-paling saya hanya kamsia, cincai lo, bolui, gitu-gitu aja ya. Jadi campur-campur aja dikit. Tapi mereka senang walaupun kita tidak menguasai banyak bahasa mereka. Hanya kita menyebut
Kamsia ya, dia udah senang tuh hatinya. Cincai-cincai lo, ya itu mengenai harga. Jadi kalau calon klien saya itu Chinese, kalau saya menyebutkan angka, dia tawar, ya kebanyakan mereka sih nggak nawar, tapi kalau ada yang menawar, ya kita menyebutkan cincai-cincai lu, nah dia udah ketawa deh tuh cincai-cincai lu, nah dia jadi segan tuh kalau kita mengatakan cincai-cincai lu, terkadang dia ya udah Bu, udah nggak usah lagi lah ditawar. Jadi bahasa walaupun kita tidak mengerti banyak, tapi mengerti sedikit aja. Tapi pas, timingnya pas kita menyebutkan kata-kata tersebut, dia akan senang. Jadi kita dianggap kita menghargai bahasa mereka. Itu perlu ya. Oke, teknik bertanya. Ada beberapa variasi dalam mengajukan pertanyaan, yaitu lanjut. Yes. Sebelumnya tadi ada beberapa variasi dalam mengajukan pertanyaan, yaitu yes, close, open. Lanjut. Setiap variasi pertanyaan mempunyai plus dan minus, dan tidak ada variasi yang lebih baik dari yang lain. Jadi tergantung keadaan atau info yang dibutuhkan advokat, dan karena itu pertanyaan disesuaikan dengan hal-hal tersebut. Ya, itu seiring sejalan dia. Itu nanti bagaimana di lapangan nanti kalau mengenai masalah atau case yang sedang dipertanyakan atau dibahas tersebut. Oke, dalam bertanya advokat harus mengajukan pertanyaan satu persatu secara singkat dan jelas dan mendengar jawaban dengan penuh perhatian atas masing-masing pertanyaan tersebut. Jadi maksudnya di sini kita harus penuh perhatian, fokus terhadap si calon klien. Jangan sibuk dengan mengangkat HP atau menjawab interupsi dari sekretaris kita atau anggota kita. Jangan seperti itu. Kita harus tetap fokus kepada calon klien kita, mendengarkan dan memberikan advice. Kalau perlu tatap matanya. Ya, tatap matanya. Di situ kita mencurahkan perhatian kita kepada si calon klien. Jangan sibuk, saya ulangi lagi, jangan sibuk mengangkat HP. Ya. Oke, kita tidak perlu menyusun satu persatu pertanyaan karena bisa tidak menguntungkan dan mencapai sasaran. Cukuplah kita membuat catatan semacam pointers. Ya. Jadi kita misalnya case-nya mengenai perceraian tadi. Ya. Kita memberikan advice apa yang biasanya nih ya, kalau mengenai cerai itu biasanya seorang ibu Anda mengajukan gugatan cerai, ya itu biasanya kalau seorang ibu sudah mengajukan gugatan cerai itu sudah tidak tahan lagi tuh ya, biasanya pasangannya itu selingkuh, tidak memberikan nafkah atau dia sering melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan di dalam gugatan tersebut biasanya seorang ibu yang mengajukan perceraian tersebut memohon supaya dia mengasuh anak-anaknya. Walaupun dia tidak memiliki uang yang banyak, hendak mengasuh anak-anaknya, namun seorang ibu yang baik dan benar biasanya selalu memperebutkan hak pengasuhan anak kepadanya. Ya. Jadi maksudnya di sini kita tidak perlu menyusun satu persatu pertanyaan karena bisa tidak menguntungkan dan mencapai sasaran, cukuplah kita membuat catatan semacam pointer. Jadi apa yang dikeluhkannya ya langsung aja kita jawab.
misalnya mengenai pengasuhan anak, nanti kita mohonkan, Bu, mengenai pengasuhan anak. Namun, ya kita memberikan advice hukum mengasuh anak itu kan perlu juga biaya. Apakah si ibu tersebut menghasilkan uang juga tidak untuk mengasuh anak tersebut? Itu perlu juga untuk dipertanyakan kepada si klien. Jangan nanti mengasuh anak tapi memberikan makan si anak tidak bisa. Itu nanti bisa menjadi pertimbangan majelis hakim. Tidak segampang itu. Dan terkadang kalau minta pengasuhan anak dan minta biaya nafkah dari suami, nah suami ini kadang-kadang mengelak juga walaupun itu anak kandungnya. Ada juga bapak ini tidak mengindahkan isi dari putusan. Jadi terkadang hakim ini menanyakan apakah penggugat atau ibu bisa menafkahi anak juga. Nah, menafkahi ini relatif ya, setidaknya memberikan makan kepada anak-anak tersebut. Oke, ada yang mau dipertanyakan mengenai ini? Lanjut ya. Lanjut, host. Teknik mendengar. Ya. Advokat harus memberi perhatian penuh pada jawaban atau keterangan klien atau memberi tanggapan yang tepat. Ya, tadi sudah kita bahas ini ya. Harus fokus dan konsentrasi penuh kepada si klien. Kalau klien merasa si advokat tidak memperhatikan jawaban, nah ini dia. Atau penjelasannya, hal itu bisa membuat klien hilang kepercayaannya pada advokat yang bersangkutan. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya, jangan sampai si klien tersebut hilang kepercayaannya kepada kita. Ada beberapa variasi dalam mendengar. Ya, ini dalam mendengar, yaitu passive listening, responsive listening, active listening. Ya. Seperti halnya variasi bertanya dalam kaitan mendengar, tidak ada variasi mendengar yang mana yang terbaik. Karena semua baik tergantung keadaan dan style dari advokat yang bersangkutan. Ya, jadi terkadang kalau si klien ini bercurhat dia. Nah, dia sedang fokus dan konsentrasi bercurhat kepada kita, ya. Pada saat itu seorang advokat, ya contohnya seperti saya itu passive listening. Kita mendengar aja, pasif kita mendengar. Karena dia sangat fokus. Nah, kalau dia setelah bercurhat, dia menanyakan kepada kita harus cepat juga responsive listening. Ya, dapat dimengerti ya. Responsif kita, jangan dia bertanya, kita tidak menjawab. Kita diam aja, jangan pasif kita. Kita tetap atau cepat kita responsif listening. Dan harus link dia, jangan dia nanya apa, kita jawabnya apa. Ya, harus tetap connect. Jadi dia senang dia. Nah, kalau di antara curhatannya itu ada yang janggal yang kita dengar, kita bisa aktif kita tanya lagi, dia balik. Ya, jadi dibutuhkan ada 3 variasi dalam mendengar, ya passive listening, responsive listening, active listening. Ada yang mau ditanyakan teknik mendengar? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Satu, advokat sebaiknya menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara. Ini jangan dulu. Advokat sebaiknya menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara. Yang kedua, advice hukum biasanya ditanyakan klien, misalnya bagaimana posisi hukumnya atau apa langkah atau upaya yang akan diambil.
Kalau masih ada data atau informasi yang perlu kita dapat, kita bisa mengatakan kepada klien, advice hukum yang dapat diberikan masih bersifat sementara. Atau nanti advice hukum diberikan setelah data dan info lengkap didapat. Dalam mengakhiri wawancara, advokat harus menutupnya dengan ramah dan bersahabat agar kesan klien dari keseluruhan pertemuan baik. Advokat menyalami klien dengan hangat dan mengucap terima kasih serta mengantar ke pintu keluar. Nah, itu kesimpulan dari pelatihan mengenai teknik wawancara ini. 3 poin ini kesimpulannya. Jadi ya perlu disampaikan kalau seorang advokat itu harus smart, pintar, dan harus update. Jangan tidak mengetahui apa yang sedang tren setiap hari. Ya, jadi harus membaca berita setidak-tidaknya kan kita kan memiliki Android ya, Android kan kita bisa buka-buka. Sebaiknya memang seorang advokat biasakan membuka hukum online. Hukum online itu kan berita-berita yang update ya. Nah, di situ kita bisa mempelajari mana yang lagi tren sekarang ini. Jadi ya, sebagai seorang lawyer atau pengacara, jangan lupa terus belajar dan belajar. Tidak ada istilah, saya udah tua, saya udah banyak umur. Malah sebenarnya tua-tua keladi, makin tua, makin jadi. Ya, jadi kepada kawan-kawan kita di sini yang ya seumuran saya, pasti ada juga kan, yang misalnya menjelang pensiun, kan ada juga yang berminat mau jadi advokat. Jangan pernah putus asa. Jangan lupa semboyan, tua-tua keladi, makin tua, makin jadi. Oke, rekan-rekan. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Boleh bertanya di luar materi kita ini pun boleh ditanyakan, asal saya bisa menjawab. Dan saya berusaha bisa menjawab karena saya kalau mengatakan tidak bisa nanti mempengaruhi teken kuasanya. Izin Bu. Iya. Chandra, malam. Iya Bu, saya Chandra Malam. Ya. Apa itu deh? Yang namanya memulai kan nanti Bu, kami ini kan mau calon advokat kan. Yang namanya memulai pasti. Sampai senyum Chandra, aku foto nih. Yang namanya memulai kami pastilah janggal nanti Bu. Apapun itu memulai yang namanya pastilah janggal kan Bu. Iya, namanya pun pemula ya kan? Namanya pemula. Iya. Nah, terkadang kan teori ketika sudah dibenturkan dengan praktek, teori itu jadi kali nol juga kan gitu Bu. Apalagi kita berhadapan dengan masyarakat. Jangan lupa kalau ujian si kaku tadi ya. Iya Bu. Jadi Ibu kan ada puluhan tahun lah pengalaman gitu kan. Yang mau saya ambil sih Ibu berbagi pengalaman lah, kayak mana sih trik Ibu pertama-tama melakukan wawancara dan juga trik pertama menghadapi persidangan, pastilah Ibu punya pengalaman kan? Iya. Terus juga ada nggak pengalaman paling menarik dari Ibu dalam melakukan wawancara, khususnya ini kan berbeda, apalagi contohnya mewawancarai seorang pembunuh dalam kasus kriminal atau pidana kan Bu. Bagaimana trik-triknya Bu? Terutama bagaimana trik yang Ibu buat biar kita mengetahui bahwa si klien kita atau orang yang kita hadapi itu tidak berbohong. Itu aja sih pertanyaannya Bu. Bagi pengalaman lah pada kami Bu. Mengenai pengalaman ya. Oke. Kalau pengalaman saya ya,
bagaimana cara meyakinkan klien itu, ya paling utama tadi saya mengatakan pertemuan pertama smile ya, smile, senyum ya, itu modal utama kita. Oke. Terus kita menanyakan case-nya. Case-nya dia kan tadi udah saya katakan, dia kan sudah bercurhat. Kita tetap fokus kepadanya. Fokus dan kita berikan advice-nya, advice yang benar ya, dan meyakinkan. Dan dia jangan pernah kita membuat dia infeel, maksudnya tidak suka pada kita. Seperti tadi saya mengatakan, jangan saat dia sedang bercurhat, kita mengangkat telepon, sibuk berbicara dengan anggota kita tidak fokus kepadanya. Jangan begitu ya. Kita harus memberikan advice kepadanya. Perlu kita tatap matanya, ya. Kita tatap, kita berikan advice yang sungguh-sungguh kepadanya. Jangan otak kita bercabang-cabang, mata kita sibuk. Ya, jangan dibiasakan kayak gitu. Nah, terkadang biar dibilang hebat, handphone bunyi terus, kita angkat. Nah, itu si calon klien itu tidak suka itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sedang sudah di penjara atau tadi pembunuh tadi apa perkara pembunuhan, Iya, ya? Bu. Kadang kan kita harus mewawancarai seorang pelaku pembunuhan atau pelaku kriminal. Iya. Itu kan biasanya kan anggota keluarganya yang datang ke kantor kita. Ya, dia kan nggak bisa keluar itu. Ya, itu kan sebelum teken kuasa. Jadi kita harus menanyakan atau meyakinkan keluarganya kalau memang dia terbukti, memang dia pembunuhnya, ya kita tidak bisa membebaskannya dari penjara. Kita harus meyakinkannya, paling tidak kita hanya bermohon untuk pengurangan hukuman. Itu pun kita harus lihat celah untuk pengurangan hukumannya ada tidak. Ya, kita harus pelajari dan jeli, kita harus untuk mewawancarai si keluarga tersebut. Kalau memungkinkan, kita datang juga ke rutan tersebut untuk wawancara langsung kepada yang bersangkutan. Ya, kalau kita merasa tidak puas dengan penjelasan dari keluarga tersebut. Jadi memang kita diharapkan sebagai seorang advokat memang kita harus aktif. Jangan kita berpikir, aduh, jauh kali ke rutan, aduh ini banyak kali. Kalau udah banyak kali aduhnya itu udah repot ya. Itu tuah badan pun nanti payah kalau udah banyak aduh-aduh. Oke, Chandra. Oke, Bu. Sukses ya Chandra, semangat ya. Ya, Bu, amin. Amin. Oke, ada lagi yang mau Izin ini? Bu bertanya Bu. Izin Bu, Anto mau bertanya. Iya, Anto. Bu, Yang mana nih? Yang mana duluan? Oh, Bang Boni pun bisa juga duluan. Siapa yang duluan aja Bu? Oh, yang Bang mana? Boni gimana? Sama. Ya, Anto aja duluan. Mau Anto. Bu, izin Bu. Ya, Anto. Boni. Anto Bu, Anto. Oh, Anto. Apa Anto? Ini sedikit bercerita tentang perceraian Ibu. Oh. Nah, kebetulan kan saya kan dari kampung Bu, ketepatannya kampungnya itu di Balige, kan begitu. Nggak kampung lagi Balige, rame kali. Gimana Bu? Udah rame kali Balige, nggak kampung lagi menurut saya itu. Iya, sebenarnya udah kota Balige sih Bu. Jadi, Iya. ketepatan tanggal 22, 2 hari yang lalu Ibu. Saya kan ditelepon karena kebetulan kan di kampung itu, orang kampung itu mengenal saya di sini kan karena sarjana hukum kemungkinan Bu ya. Iya. Jadi ditelepon, nomor telepon ini diminta dari orang tua saya, kan begitu. Dia bercerita panjang lebar sih Bu, jadi saya rangkum lah Bu ya. Jadi orang ini sudah menikah 4 tahun yang lalu, kan begitu. Nah, jadi si perempuan ini, si Ito ini nelpon, Bang gimana ini Bang? Saya kan ditinggal suami nih, ya kan. Anak saya pun lahir dia nggak datang, kan begitu Bu ceritanya. Ada catatan sipilnya. Nah orang ini kan menikah di bawah.
Akte nikahnya ada akte kawin. Ada Bu dari kepala desa lah, dari apa namanya, dari gereja. Oh, nggak ada apa ya? Nggak ada Iya, akte masalahnya sipil ya? iya, catatan sipilnya nggak ada Bu. Oke, iya, Nah, apa yang bisa saya terangkan Bu, kan begitu. iya. Nah, dia bertanya seperti ini Ibu, gimana Bang? Aku bercerai kayak mana ini, kan begitu. Ya, Iya. saya kasih tahu seperti ini aja sih Bu. Nah, Apa kakak itu untuk menjelaskan? kan saya bilang, udah berapa lama suami ibu nggak nafkahi ibu, kan begitu. Tito, saya bilang gitu. Udah Iya. setahun lebih. Nah, anak saya pun lahir, dia nggak datang. Dinafkahi pun kami tidak ada, kan begitu. Nah, yang saya mau tanyakan Bu, jalan untuk, kan dibilang dia, kalau nggugat dia kayak mana Bang? Ya harus ke pengadilan Ibu, saya bilang gitu. Nah, kalau bisa nanti Ibu lapor dulu ke Polsek, bahwasanya pelantaran anak, kan begitu. Jadi saya mau tanya, Bu, alurnya seperti apa sih, Bu? Begitu. Alurnya. Oke, terima kasih Anto. Ini kan tidak ada catatan sipilnya, tidak ada akte nikahnya, akte kawinnya Anto. Ya, Ya. Bu. Jadi ini tidak bisa dibatalkan akte kawin ini di pengadilan. Oke? Oke Iya, Anto. iya Bu. Ya. Jadi jangan Anto sarankan untuk bercerai di pengadilan. Ya. Karena ini kan dia nikahnya kan hanya surat apa tadi? Keterangan apa tadi? Kepala desa. Dari Kepala desa. ya, dari gereja juga. Gereja, ada, Bu. Bu. Gereja, dari Kapan gereja. itu? Kalau orang Batak itu kan biasanya kan Ada catatan sipil. kotripe ya kan? Iya. Nah, jadi itu tidak bisa dibatalkan di pengadilan ya. Jadi ya kalau saya trik saya ya kan, ini kan mau bercerai, mau berpisah ya. Iya, Bu. Kalau memang ada kekerasan dan dia juga tidak menafkahi apa, ya ke ini aja, lapor ke polisi aja. Jadi nanti ada kesepakatan untuk berpisah nanti di kantor polisi. Karena kalau tidak ada akte kawin, itu tidak bisa bercerai di pengadilan. Oke, begitu. Jangan sarankan ke pengadilan, Anto. Iya, Bu, iya, Bu. Ya, Jadi masalahnya suaminya ini kan dia nggak tahu Bu di mana, katanya sih dari keluarganya itu kan di Jakarta nih. Di Jakartanya kita nggak tahu alamatnya di mana, kan begitu Bu. Cukup Iya. kita ngelapor ke polisi yang di kampung aja Bu. iya. Di mana mereka ini ya berdomisili KTP-nya. Nanti kan Oke. dipanggil juga itu keluarga orang tua daripada suaminya. Walaupun si suami ini nggak hadir Bu ya. Iya, Oke Bu. begitu. Oke, Anto. Ya Bu, gitu aja sih Bu. Oke, iya. Makasih banyak Bu. Sama-sama. Terus siapa tadi? Siapa tadi yang mau bertanya lagi? Bang Boni. Bang Boni itu Bu, Boni. Boni, kenapa tangannya begitu Boni? Apa yang kau pikirkan? Apakah engkau sedang sakit gigi? Bulan tua, Bu. Terharu kali dengan pertanyaan Anto, Bu. Oh, begitulah. Kita sebagai Kasihan Bang Boni, orang miskin pula. nanti kita sebagai pengacara kita banyak menghadapi masalah-masalah. Bu, tapi kan Bu, Ya, di lapangan nih karena saya ini ya Bu ya, karena saya Muslim, mungkin ya, dengan kawan-kawan kita yang ini Bu, yang non Muslim, ya, kalau dalam pengadilan Bu, ya. kita tetap bagaimana kekuatan hukum yang akte gereja itu Bu? Kan Bagaimana? terkadang ada, Bu, kekuatan hukum kan gereja mengeluarkan akte pernikahan juga kan Bu? Kotripe namanya, ya. Ya kan yang saya tahu ya Bu ya, yang saya tahu Ya, dalam perkawinan kalau yang non Muslim yang saya tahu mereka kan namanya kawin gereja ya kan Bu ya. ya, Nah gereja kan pihak gereja atau pihak pastor kegerejaan mengeluarkan akte nikah ya Bu ya, akte perkawinan ya Bu ya. Yang mana akte perkawinan itu dilanjutkan ke catatan sipil. ya. Nah
bagaimana kita yang rencana yang calon-calon advokat ini menerangkan ke yang bersangkutan bahwasanya terkadang masih banyak yang pencatatan gereja itu hanya sampai pencatatan gereja aja. Sementara catatan sipilnya itu terkadang banyak mereka yang tidak mendaftarkan. Nah, terkadang mereka kalau seandainya kalau nggak tuntas seperti itu nanti kan pada saat nanti mereka mengakhiri perkawinannya kan mereka jadi susah jadinya kan Bu. Contoh kasus Anto tadi Bu yang bikin saya gini tangan tadi Bu, saya bingung juga apakah dari gereja tidak mengingatkan untuk dilanjutkan ke catatan sipil atau bagaimana gitu Bu? Kalau zaman sekarang ya, kalau nikah gereja itu biasanya sudah disiapkan satu ruangan untuk petugas catatan sipil. Makanya saya bingung ini, yang Anto ini, ya kan, di Kota Parigi-nya atau di mananya nih? Biasanya saat apa namanya, pernikahan gereja, pemberkatan gereja. Pamasumasuon. Iya, pamasumasuon itu disiapkan juga petugas dari pencatatan sipil. Catatan sipil. Ya, Bu. Iya. Kalau untuk sekarang ini, saya aja dulu udah berapa ya? 18 tahun lalu disiapkan juga, ya, disiapkan juga petugas catatan sipil, udah otomatis. Ya. Makanya saya bingung, yang Anto ini, apakah mereka ada yang dibilang itu yang lari kawin kan ada? Ya. Nah itu iya Bu, Kawin benar, sambil Bu. lari-lari Saya gitu nanti kan Bu. nggak tanya Bu, Iya, sampai ke sana sih nah Bu. itu. Saya coba tanya dulu karena nanti Bu, itu kenapa jadi- nggak ada kan? Iya, kenapa nggak ada? Jadi gini, kalau kita mau menggugat, kita sebagai pengacara, ya sebenarnya kalau kita memberikan advice hukum, ya kalau dia mau menggugat cerai, ya yang penting teken kuasa, ya kan? Kan kalau pengadilan itu kan bersifat pasif. Semua perkara, semua jenis perkara yang masuk akal dan tidak masuk akal, semua pendaftaran diterima. Oke, dapat dimengerti ya? Semua perkara pendaftaran diterima. Nah, masalah menang atau tidak nanti kan itu urusan belakang. Nah, kalau perkara mengenai Anto tadi tidak ada catatan sipilnya, itu otomatis nanti Anto pasti kalah Anto. Oh iya Bu, ya Bu. Jadi kasihan. Nanti aku tanya balik, nanti saya telepon balik Bu, seperti Iya. apa gitu kan, karena kurang jelas ini Bu. Maksud Iya. apa? Jadi Kok nggak bisa, kalau- kok nggak ada itunya gitu. iya. Jadi kalau kita memberikan advice hukum, dia hendak menggugat cerai ke pengadilan, ya. Semangat kita, semangat. Yang penting ada teken kuasa, ya kan gitu, ya kan? Nah, kita daftarkan ke pengadilan, nggak akan bisa menang. Itu udah Iya. otomatis, ya. Jadi jalan satu-satunya untuk bercerai orang ini melalui kepolisian lah kira-kira gitu Bu, ataupun antara keluarga si A dan si B gitu Bu. Musyawarah keluarga juga, ya. Musyawarah keluarga aja lebih bagus Pak Anto. Ya, itu dulu. Mediasi dulu mereka antar keluarga. Jadi kan bisa nanti ya buat pernyataan atau apa. Pernyataan di bawah tangan aja. Iya, di antara mereka berdua. Salah satu yang menelisik Bu kan dia bilang seperti entah itu betul. Saya kan hanya mendengar nih Bu, karena Iya. saya kan belum ke sana juga gitu. Dia bilang seperti ini. Itu bilang, Bang, Bapak tahu nggak dianya selalu mengirim ke kampung ke mamaknya nih. Dia kan hanya mendengar Ibu, makanya saya sampaikan. Tetapi sama kami kenapa sama anaknya dia nggak mau ngasih apa-apa kan begitu. Itu sudah penelantaran anak juga itu. Kejam juga itu. Nah itu dia Bu. Itu udah bisa masuk ke ranah kepolisian, penelantaran anak. Tapi kan Bu, kalau kita bilang penelantaran anak kan Bu, secara negara apakah anaknya itu memang sudah diakui anak dia, sementara akta catatan sipilnya aja nggak ada Bu. Iya, diakui juga. Pernah nggak mendengar yang peristiwa Macicah Mutar? Macica. Iya, Bu. Macicah Mutar yang Hakim, suaminya Hakim tuh. Menteri. Menteri. Iya, menteri. Iya. Menteri. Penyanyi dangdut. Iya. Iya. Konstitusi kan diuji case-nya. Jadi darahnya dites kan, dites darah si bapak, darah si anak sama. Jadi dia wajib untuk
menafkahi si anak. Mario Teguh kalau nggak salah gitu juga. Mahkamah Konstitusi sudah menguncinya itu. Nah, gitu. Udah makan-makan siapa? Enak ya? Jadi nanti kalau kita udah masuk laporan ke polsek lah Ibu, ya kan? Ya. Izin Bu. Ya. Ya. Kalau nanti udah laporan udah masuk ke polsek Bu, itu kan suami kita nggak tahu nih di mana nih. Katanya sih kabar-kabarnya kan kabar anginnya di Jakarta nih. Jadi itu hak kepolisian nanti untuk memanggil ya kan Bu? Iya bisa jadi nanti jadi DPO kan? Iya. Iya, jadi misalnya dia pulang kampung nanti kan, kalau ada yang dilihat kan langsung ditangkap dia. Jadinya gitu. Kan jelek jadinya. Bu, Langsung tekan kuasa terus Bang Anto. Bu, apakah pengakuan itu berlaku di satu pihak saja, Bu? Tanpa mengetahui pengakuan dari pihak si suaminya? Dengan siapa ini? Dia dipanggil, sudah layak dipanggil, ya kan? Maksudnya pengakuan dia jadi DPO ini? Bukan Bu, pengakuan penelantaran ini kan masih satu sisi kita mendengar. Diduga, tetap kita bilang diduga. Oh gitu dari bahasa. Iya. Ya, tetap kita presumption of innocent Bang. Iya, nanti kan pihak kepolisian nanti yang menggalinya kan? Balik dekat Bang Siantar, kalau kira-kira apa? Boleh Bang. Nanti Bang di grup ya. Oh siap. Ini akademis Bang, akademis. Bang Boni udah nopang tangan itu soalnya. Iya. Bingung sama kasus Anto. Cemana kasus Anto ini? Orang dia selagi bisa kita kasih advice hukum Bang, walaupun belum ada kartunya kan kita tanya yang lebih paham. Seperti ibu kita Temis Mare-Mare. Iya. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Siap Iya, Bang. karena itu gereja. Tapi kita harus bawa juga ke bagaimana dengan hukum negara gitu. Iya, tetapi kalau dia nggak di negara lagi Bang, gimana lagi? Terpaksa. Makanya gereja nggak boleh menceraikan. Oh gitu. Iya, tidak didaftarkan. Dia tidak didaftarkan, ya. Kondisi tadi kondisi tidak didaftarkan kan Bu? Iya. Agama sah, secara negara kemungkinan belum. Ya, benar. Makanya kan sumber-sumber hukum kita harus kita kaitkan juga dengan hukum adat, hukum gereja, hukum agama dan sebagainya gitu. Kebiasaan daerah tersebut, benar. Iya. Bu, bertanya Bu. Anto lagi Bu. Apa yang kita persiapkan untuk nanti ke polsek kira-kira gitu? Gambaran yang perlu nanti pemberkasan dari si Ito ini. Surat kuasa dulu Bang Anto. Nggak perlu Bang. Namanya tahu lah di kampung itu Bang, kita gimana ya? Langsung aja lihat gitu Bang ya. Iya. Lagi kita bisa bantu kan Bang? Langsung nanti datang ya bercurhat ya kan? Seperti ke kantor advokat juga bercurhat gitu. Nanti temuilah SPKT bagian depan. Nanti diinterogasi itu apa-apa seperti tanya jawab nanti. Jadi nggak ada yang perlu harus dibawa ini bawa itu, nggak ada. Tapi kalau ada berkas-berkas misalnya mengenai masalah yang terkait ada surat menyurat atau dia pernah menyurati atau bagaimana, kalau perlu langsung dia bawa saksi misalnya untuk menjelaskan. Itu. Kalau tidak-tidaknya akta nggak dari pihak keluarga Bu untuk jadi saksinya nanti. Kalau mengenai perkara gitu biasanya orang tua pun bisa. Bisa Bu ya. Saudara dekat, iya. Bu izin Bu. Bisa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba ke SPKT tadi. Iya. Ini siapa yang nanya nih? Apa ya? Donald Bu. Donald. Bu. Donald. Oke. Ya gimana Donald? Nah, gini Bu, misalnya kita datang ke SPKT melaporkan kejadian yang dibilang Bang Anto tadi. Posisi kita di situ sebagai apanya Bu? Sebagai advice hukum kah atau sebagai apa? Sedangkan satu sisi kita belum punya kartu anggota dalam tanda petik pengacara lah gitu ibaratnya Bu. Apakah pengakuan kita ini advice kita ini berlaku Bu ke SPKT tersebut? Karena pertanyaan pertama dia pasti mungkin ditanyakan Anda siapanya? Kuasa hukum. Enggak, kalau kasus Anto bukan gitu tadi. Kalau kita belum memiliki kartu atau kita belum sebagai pengacara atau lawyer, kita jangan ngaku-ngaku kita sebagai lawyer, nanti kita kena pidana kita. Jadi kita hanya mendampingi aja, mendampingi itu menemani si
melapor. Siap, Jadi siap. kalau ditanyakan ya bilang aja saudaranya atau temannya. Tapi kalau dibilang penerima kuasa boleh kan, Bu? Menerima kuasa dari si apa? Nggak bisa. Iya. Tidak bisa. Bisa, Nggak Bang. bisa. Kan kita nggak bilang kita advokat, kita cuma penerima kuasa. Iya. Atas apa? Kapasitas legal standing kita ini penerima kuasa sebagai Penerima kuasa atas apa, Bang? legal standingmu apa, Dek? Hmm. Legal standingnya bisa saja kita abangnya kan gitu. Abang. Abangnya harus dibuktikan. Ya misalkan ini misalkan yang berkasus adik kita, Iya, adik kandung, berarti kan abang kandung kan gitu. iya. Ya. Boleh kan? Gitu kan? Ngapain kita sebagai ini kuasanya? Kan kalau perkara pidana ini orangnya langsung. Ya. Mendampingin loh, Bu, mendampingin. Kan Hah? mendampingin yang bersangkutan nggak perlu pakai kuasa, Bu ya. Nggak Ya. usah. Nggak usah. Kecuali kita kalau lawyer ya, Kecuali lawyer ya. Oke. nanti ditanya legal standing kita. Makanya harus lulus ini, nanti bulan 4 ujian. Amin, ya. amin Ibu. Amin. Doakan Iya. ya, Bu. Iya, amin, amin. Ya. Magang di tempat Ibu ya, Bu. Iya, kita lihat nanti ya. Kalau masih penuh ini Sepakat. Kami magang tempat Ibu ya, Bu. kantor lah ya. Ya, Bu. Iya, iya. Bu, satu lagi boleh bertanya, izin, Bu. Apa itu? Bu, misalnya nanti ada pengen Ini Donald ya? Iya, Bu, saya Donald, Bu. Oke, artis apa ya? Hollywood ya? Hah? Ke artis Hollywood. Ibu, Keren kali. tenis Apa ini? Jazznya? Oh, berkenan untuk bicara sebentar. Komposer itu. iya Pak Aswir. Yang mana ini duluan? Pak Aswir atau Donald? Pak Aswir, Bu. Aswir dari Aceh, Ibu. Oh iya Pak. Iya. Selamat bergabung Pak Aswir. Baik, Ibu. Bila di dalam hasil wawancara kita dengan klien, ada hal yang harus disikapi, diantaranya ada pidana dan ada misalnya perbuatan melawan hukum. Iya. Bila dalam kapasitas kita temukan ada dua hal seperti itu, dan kita meminta kuasa, menurut Ibu, yang mana yang harus kita lakukan lebih dahulu? Apakah dengan harus kita laporkan dia dalam perbuatan pidananya, atau setelah itu kita lakukan gugatan PMH-nya? Terima kasih, Ibu. Oke. Terima kasih Pak Aswir. Ini sering rancu, namun dalam prakteknya ya perbuatan melawan hukumnya utamakan. Ya, terkadang di kepolisian kalau itu kita dahulukan perkara pidananya kita dahulukan, mereka suka mengatakan ini masih kabur karena belum putus perkara perdatanya. Jadi dahulukan perkara perdata PMH-nya. Ya Pak Aswir? Terima kasih, Ibu. Oke Pak Aswir. Ada yang lain lagi? Donald. Hollywood, apa tadi? Udah, Bu. Jadi Donald langsung nyerah dia, Bu. jadi bilang pun Hollywood, jadi Jadi langsung nyerah dia, Bu. Tunjukkan wajahmu Bang Hengki Donald, tunjukkan wajahnya Bang. Hollywoodnya. ini bukan wajah asli nih. Enggak. Jadi yang mananya nih? Iya. Bu, izin bertanya, Bu. Yang Bang Sofian. mana? Ya, Bang Sofian. Bang Sofian ini mantap nih. Oh iya, apa? Bang Sofian masuk, Bu. Ya, Memang ini sebenarnya sepele, Bu ya, sepele sederhana, tapi bisa jadi mungkin ini menjadi sesuatu yang tidak sepele kalau kemudian kita salah bersikap gitu. Misalkan terkait ketika kita misalkan janjian sama calon klien di hotel atau di rumah makan segala macam, itu biasanya untuk hal-hal yang sifatnya penyelesaian pembayaran itu siapa yang menyelesaikan? Satu. Oh, gitu. Yang kedua terkait komunikasi ini fee kemudian dan segala macam itu
itu triknya seperti apa sih Bu untuk meyakinkan bahwa ini nggak kemahalan, ini nggak kemurahan, tapi kemudian itu memang ya standarnya yang kita lakukan gitu. Itu standar angka, Bu. Untuk pemula itu sangat penting, Bu. Iya, sepakat. Standar angka untuk pemula, Bu. Iya, oke. Jadi memang Anto senyum-senyum, Bu. Jadi gini. A1 di mata Bang Boni, A1. Oke, untuk pemula memang ya kalau si kliennya mengajak untuk berkonsultasinya di luar, ya, memang masalah pembayaran itu tidak harus dia juga karena dia yang mengajak, tidak harus dia juga yang membayar. Memang kita sebagai advokat, walaupun advokat pemula, tetap harus ada modal juga memang di kantong. Nah, hitung-hitungan Bang Sofian tadi Bu kan udah bilang, jangan hitung modal kosong Bang. Benar tuh Anto. Makanya bertanya ini. Nggak laku Benar juga. tuh Anto. Nggak laku juga KTP kita ditahan, ya kan? Itu hanya di film-film itu. Ya kan? Jadi kalau masalah fee advokat untuk operasional apa gitu, harga yang kita tetapkan kepada si calon klien itu relatif. Misalnya kantor saya misalnya sekian. Bisa nanti kantor Pak Braja, yang pasti kantor Pak Braja lebih tinggi lagi lah dari kantor saya, ya kan? Jadi iya, itu relatif. Jadi pandai-pandailah kita menyikapinya. Jadi kalau si calon klien menawar, ya di logika kita, kira-kira yang ditawarnya ini sudah menutupi tidak, ya, biaya kita untuk pergi sidang, biaya makan, ya. Terkadang kita ke pengadilan itu kan tidak kita aja yang makan dan anggota kita. Terkadang kan ada juga orang-orang lain, ya sekali-sekali kita traktir juga ya. Ada teman ini, itu harus kita pikirkan juga. Nah, jangan lupa kalau kita sebagai penggugat, ya, apalagi di perdata, itu kan kita membayar biaya SKUM, ya. SKUM itu biaya untuk menjalankan perkara di pengadilan. Itu penggugat. Nah, kalau saya menanyakan kepada si calon klien, kita mau menggugat atau sebagai tergugat? Itu biasanya saya bedakan fee-nya. Kalau sebagai penggugat itu lebih besar daripada kita sebagai tergugat. Karena kalau sebagai penggugat itu kan membayar biaya pendaftaran. Ya, pendaftaran ada nanti namanya SKUM. Ya, jadi seiring sejalan nanti dalam persidangan terkadang ada tergugat ini yang entah beberapa tergugat gitu, ada yang agak-agak nakal gitu, jarang datang hari ini, minggu depan tak datang. Nah, kita harus spare juga biaya untuk panggilan sidang lagi. Nah, kita tetap lagi nanti menyetor biaya ke pengadilan. Itu harus kita spare biaya-biaya tak terduga. Jadi biasakan kalau biaya untuk menggugat itu lebih besar daripada biaya sebagai tergugat. Oke, jadi masalah harga itu relatif. Jadi kalau pemula ya cek-cek lah, tapi janganlah di bawah 10 juta ya. Kalau bisa ya. Tuh angka perdana. Bang Anto. Iya. Tuh Bang Anto, dengar itu, Ibu udah buka angka. Oke, aku aja sih Bang. Pengadilan pun kurang semangat nanti kan? Ya Bang Anto. Iya. Nanti ke kantin tuh hanya makan telur bulat jadinya kan, makannya kan, nggak pakai kopi lagi nanti, minum teh manis dingin. Nah, itu kalau kasus perceraian agak berat 10 juta Bu. Oh, gitu ya. Tapi ya kalau ya seiring sejalan nanti pengalaman ya. Di atas kalau di Jakarta mungkin bisa itu 10 juta. Yang bercerainya Bang, kalau artisnya. Kalau di Jakarta bisa itu. Enggak. Ya tergantung kantornya juga lah ya. Kalau pemula ya itu enggak apa-apa. Sukarela aja dulu Bu.
Satu lagi tadi Bu, izin Bu, terkait Ini si Boni ini suka Bakti sosial Bang Boni ya. Sukarela, Sosial. sukarela kan Bu, biar nama naik dulu gitu Bu. Oh gitu ya. Bu, izin Bu, satu lagi Bu. Tadi Teknik itu terkait apa tadi Bu? Terkait penerima kuasa tadi Bu. Itu terbatas dia dipidana atau diperdata? Misalkan tadi kan Ibu bilang bahwa kita tidak bisa menerima kuasa dalam kasus pidana ya. Iya. Nah kalau dalam kasus perdata sama kedudukannya. Nggak bisa juga. Kita kan belum ada legal standing kita. Loh, tapi gini Bu, kan yang namanya gimana ya? Legal standing itu dia terbatasnya kemana Bu? Misalkan dia ruang lingkupnya itu keluarga dekat atau seperti apa dia Bu? Legal standing itu? Kalau di perdata, kalau kita berbicara mengenai advokat, ya kan? Ini berbicara mengenai advokat. Jangan kita mengaku-ngaku sebagai advokat. Nah, kalau perkara dalam berperkara perdata, misalnya orang tuanya sudah terlalu tua, bisa menguasakan kepada anaknya, atau misalnya mengenai perkara tanah. Ada anaknya 5. Kan 5 orang ini rame nih. Ada yang Kalimantan, ada yang Jakarta, atau di Papua. Ibunya sudah tua. Misalnya perkara atau tanahnya ada di Bali G. Anaknya ada yang tinggal di Bali G. Dikuasakan ke anak yang satu itu bisa. Bisa dia menjalankan, tapi anak yang 4 orang dan ibunya atau bapaknya yang sudah tua tadi menguasakan ke anak itu, dia menjalankan perkara perdatanya di PN Bali G, bisa dia jalankan. Itu kalau perdata. Kalau pidana itu harus orangnya sendiri. Makanya kalau dia di perkara perdata kan suka ada kata-kata mewakili pemberi kuasa. Kalau di pidana mendampingi pemberi kuasa, beda kan? Mendampingi dan mewakili, beda dia. Oke. Tapi kan ada yang disebut gini Bu. Apa namanya? Istilah paralegal itu loh. Jadi non litigasi. Jadi yang saya pahami gini. Tapi kalau saya salah tolong diluruskan Bu. Iya. Litigasi berarti dia bisa menyelesaikan sampai dengan proses pengadilan. Ya. Non litigasi berarti bisa jadi mungkin ya dia mendampingin di luar itu. Artinya membantu memfasilitasi ke polisi, kemudian ke tokoh masyarakat, gitu. Ya. Tapi itu kita nggak advokat, boleh nggak Bu? Sekarang tidak boleh. Oh, sekarang nggak boleh malah. Sekarang ada lagi peraturan baru. Kan di kantor saya ada beberapa orang itu magang. Itu kan biasanya surat kuasa saya buat para advokat strip advokat magang. Kan mereka udah lulus. Ya, tapi belum dilantik. Ada peraturan baru sekarang, para advokat magang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kuasa ataupun masuk dalam gugatan. Itu dimulai Januari 2021. Ya, terpaksa ya ada case baru, ya kita hapuslah daripada nanti dieksepsi sama lawan, kan kasihan klien kita. Karena itu sudah ada peraturan baru. Jadi itu peraturan dari Menkumham nih Bu ya? Ini ada tertulis, nggak disebutkan Menkumham, tapi ada tertulis besar-besar itu di pengadilan di bagian pendaftaran. Mungkin ya bisa jadi kebijakan pengadilan masing-masing ya, tapi yang di Pengadilan Negeri Medan tidak diperbolehkan advokat magang masuk dalam surat kuasa maupun dalam gugatan. Iya. Jadi ya makanya yang saya pahami gitu kemarin. Karena sempat ada aturan sebelum aturan yang Ibu sampaikan tadi, memang bahkan sekarang apa namanya, paralegal itu malah bisa bersidang, malah bahkan ekstrimnya begitu kemarin itu. Sidang di pengadilan ya? Iya.
gitu. Aturan itu 2018 kalau nggak saya baca. Ini tapi mungkin terbaru lagi ya, terbaru. 2021 sudah mulai dibatasi. Dan menurut saya itu bagus dibatasi begitu. Jadi ya memang benar-benar legal standingnya pas ya, itulah yang sidang. Oke? Ya Bu, makasih Bu. Iya. Izin Bu, bertanya Bu. Siapa ini? Peters Bu. Oh, Peters. Ya Bu. Si Hombing, ganteng kali kau, Peters. Makasih Bu. Peters Alfredo, ganteng-ganteng kalian ya. Oh iya, makasih Bu. Iya. Bang Boni memang nggak ada duanya, Bu. Enggak, kalian akui lah si Peters ini. Bang Boni nggak ada obat. Biar dia ada si Peters ini, memang ganteng kan, nggak salah tuh kan? Ganteng, manis, Bu. Senyumnya. Ya, Bu, ya. Senyumnya, lihat. Apa Peters? Ya Bu, ada pertanyaannya Bu. Ya Bu, misalnya jika kita lah Bu ya sebagai advokat nantinya ya kan, punya klien yang punya perkara pidana Bu ya, dan meminta supaya meringankan hukumnya Bu. Nah, tapi kita juga punya kedekatan emosional atau hubungan marga Bu dengan penyidik polisi atau kapolresnya lah ya. Pertanyaan saya Bu, menurut pengalaman Ibu lah ya, bolehkah kita minta meringankan pasal ya kepada penyidik atau kapolresnya Bu? Terima kasih Bu. Udah langsung dalam kali si Peters ini. Ya, langsung pertanyaannya. Pertanyaannya faktor kedekatan sekarang nih Bu. Iya. Faktor kekeluargaan nih. Itu nggak bisa kusarankan Peters di dalam ini Peters. Yuridisnya harus japri itu. Itu pembicaraanmu yang yuridis harus ada mata kuliah baru itu. Teknik lobby. Itu nanti topiknya lain ya Petersnya. Iya Bu. Teknik lobby polisi. Pribadi Bu ya. Bapak polisi Peters. Angkatan Laut Bu. Oh iya. Di mana tugas? Tapi penyidik juga Bu, di Belawan Bu. Oh Belawan, banyak berhubungan bea cukai ya. Iya. Nanti tanyakan Bapak aja ya, Peters ya. Iya Bu, Bapak penyidik juga Bu ya. Penyusup ini kayaknya Peter. Hati-hati Bu, ternyata Peter penyusup Bu. Enggak lah Bang Bo. Salah jawab kode etik itu. Iya Bu, salah jawab kode etik nanti Bu. Iya, makanya harus kita memilah-milah pertanyaan. Ini menjebak nih Peter nih. Kok bisa ya Bu? Kayak Bang Peter ini kan masih aktif nih Bu. Kok bisa ya merangkap gitu ya? Izin Bu. Siapa lagi? Izin Bu. Ada suara perempuan nih. Host, Bu udah ngasih warning Bu. Iya Bu. Nih host. Oh ya Bang Boni. Buat kawan-kawan semua, terima kasih untuk waktunya dan untuk kesediaannya tanya jawab kepada saya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Saya juga senang bisa berkenalan dengan kalian. Itu menambah pertemanan kita dan persaudaraan kita ya. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih Bu. Iya, salam sehat buat semuanya dan sampai jumpa di bulan 4 ya. Satu ujian ya. Bu. Oke.